Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Lalu Sarwan Hadi, mahasiswa program studi Teknik Pertanian Fakultas Teknologi Pangan dan Agroindustri Universitas Mataram. Dalam kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas makalah mata kuliah Etika Profesi Keteknikan. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang fungsi etika, unsur-unsur pokok etika dan kesusilaan. Sebelum kita menuju ke fungsi dan unsur-unsur pokok dari etika itu sendiri, apakah kita semua tahu apa itu etika? Etika atau tata krama merupakan kebiasaan yang benar dalam pergaulan. Maksudnya di sini adalah etika itu merupakan sesuatu hal yang dilakukan oleh setiap manusia atau insan, dan perbuatannya itu merupakan perbuatan yang benar. Itu dinamakan dengan etika. Etika itu sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata ethos yang berarti watak kesusilaan atau adat istiadat. Adat istiadat itu sendiri merupakan sesuatu hal yang turun-temurun dari tahun ke tahun. Maksudnya di sini adalah suatu kebaikan atau suatu perbuatan yang dilakukan oleh nenek moyang kita terdahulu itu masih kita lakukan atau masih kita kerjakan sampai sekarang. Contohnya seperti adat istiadat di setiap daerah itu berbeda-beda. Itu masih kita laksanakan. Selanjutnya yaitu berhubung kita membahas tentang etika profesi, maka sebelum itu kita harus mengetahui apa itu etika profesi. Etika profesi adalah suatu ilmu mengenai hak dan kewajiban yang dilandasi dengan pendidikan keahlian tertentu. Dari definisi tersebut dapat kita pahami bahwa dalam apapun profesi kita harus memiliki etika yang baik dan benar. Dan etika di setiap profesi itu harus sesuai dengan apa yang diinginkan. Contohnya seperti kita pada bidang teknik pertanian, kita harus memiliki etika sebagai seorang ahli di bidang teknik pertanian. Contohnya salah satunya yaitu kita membuat sebuah alat yang nantinya itu dapat membantu para petani sehingga pekerjaannya bisa lebih mudah seperti itu. Itu merupakan suatu etika yang baik, kita membantu sesama dengan keahlian kita. Ini merupakan contoh dari etika dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu seorang anak yang patuh, yang hormat terhadap orang tuanya. Ini merupakan suatu contoh etika yang sangat baik, yang menjadi dasar kita untuk melakukan hal-hal yang lebih baik lagi, yaitu dimulai dari keluarga kita sendiri. Selanjutnya kita akan membahas dengan fungsi kode etik profesi atau etika. Kode etik profesi memberikan pedoman bagi setiap anggota profesi tentang prinsip profesionalitas yang digariskan. Maksudnya bahwa dengan kode etik profesi, pelaksana profesi mampu mengetahui suatu hal yang boleh dilakukan
dan yang tidak boleh dilakukan. Yang kedua, kode etik profesi merupakan sarana kontrol sosial bagi masyarakat atau profesi yang bersangkutan. Maksudnya di sini bahwa etika profesi dapat memberikan suatu pengetahuan kepada masyarakat agar juga dapat memahami arti pentingnya suatu profesi, sehingga memungkinkan pengontrolan terhadap para pelaksana di lapangan kerja. Yang ketiga, kode etik profesi mencegah campur tangan pihak di luar organisasi profesi tentang hubungan etika dalam keanggotaan profesi. Maksudnya adalah para pelaksana profesi pada suatu instansi atau perusahaan yang lain tidak boleh mencampuri pelaksanaan profesi di lain instansi atau perusahaan. Itu. Selanjutnya kita akan membahas tentang unsur-unsur pokok etika dan kesusilaan. Yang pertama yaitu kebebasan. Kebebasan merupakan unsur pokok utama dalam wacana etika. Etika menjadi bersifat rasional karena etika selalu mengandalkan kebebasan. Dapat dikatakan bahwa kebebasan adalah unsur hakiki etika. Dalam filsafat, pengertian kebebasan adalah kemampuan manusia untuk menentukan dirinya sendiri. Kebebasan lebih bermakna positif dan ia ada sebagai konsekuensi dari adanya potensi manusia untuk dapat berpikir dan berkehendak. Yang kedua yaitu prinsip-prinsip moral dasar. Prinsip kesadaran moral adalah beberapa tataran yang perlu diketahui yang bertujuan memotivasikan tindakan individu dalam kerangka nilai moral tertentu. Etika selalu memuat unsur hakiki bagi seluruh program tindakan moral. Prinsip tindakan moral mengandaikan pemahaman penyeluruh setiap individu atas seluruh tindakannya yang dilakukan sebagai manusia. Yang selanjutnya yaitu hati nurani. Hati nurani adalah penghayatan tentang nilai baik atau buruk suatu perbuatan yang dihasilkan oleh manusia itu sendiri. Hati nuranilah yang memerintahkan atau melarang suatu tindakan itu baik atau buruk menurut situasi, waktu, dan kondisi tertentu. Yang selanjutnya, yang terakhir yaitu tanggung jawab. Tanggung jawab adalah kemampuan manusia atau individu yang menjadi bahwa seluruh tindakannya selalu mempunyai konsekuensi. Artinya seorang manusia itu harus memiliki kemampuan dalam menjawab segala pertanyaan yang akan timbul dari tindakan-tindakan yang akan diperbuat. Hanya itu presentasi saya pada hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman semua dan bagi penonton nantinya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.